Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Jadi hari ini saya bermaksud mau membeli bahan cana limbata ya. Bahanan cana limbata yang mempunyai rim tebal dan berwarna oranye kalau tadi di foto tuh. Nah, untuk size-nya sendiri tadi sih kita udah deal di size 19 cm sama 16 cm. Saya mau beli dua untuk sekarang bahannya tuh. Nah, seperti apa limbata yang akan saya beli? Karena kemarin tuh semenjak pulang dari kontes, saya ngeliat limbata-limbata yang pada keren tuh. Saya tiba-tiba jadi ada rasa ingin gimana sih cara progres limbata yang benar itu seperti apa gitu. Makanya saya sekarang sedang mau menyiapkan dulu limbata yang emang benar-benar speknya itu untuk kontes gitu, nggak asal limbata ya. Nah, bagaimana keseruannya? Jangan lupa kalian subscribe dulu channel Kamar Sato. Tombol subscribe-nya masih nggak pindah-pindah. Kalian juga bisa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami update. Lalu jika kalian subscribe juga, maka kalian itu menambahkan semangat untuk kami agar kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke kemana ya? Ya, ambil dulu bahan, nanti kita review seperti apa ikan yang akan saya rawat nantinya. Oke, gas ke. Bray, nah ini nih udah ada dua cana limbata yang sudah saya beli ya. Dari hasil tadi saya datang ke AA yang baik hati, dan ternyata AA itu adalah seorang pemancing limbata. Nah, jadi pas saya tadi ke rumahnya tuh emang ikan yang sudah settlenya juga banyak. Dan ini ada beberapa ikan yang di sana juga banyak ya, untuk ikan-ikan yang baru banget si AA-nya tangkap gitu, termasuk dua ikan ini. Ikan ini tuh baru ditangkap katanya sih 2 hari kemarin, dan yang satu ini belum mau makan, dan yang ini katanya sudah mau makan. Jadi karena untuk rimnya sendiri ini, kalau ini rimnya saya suka karena rimnya itu berwarna oranye mau ke merah. Kalau yang ini yang 16 cm, dan kalau ini yang 19 cm. Nah, ini ikannya masih pada mager, masih pada mojok, karena emang ikan hasil fresh tangkapan alam 2 hari yang lalu. Dan ini merupakan ikan lokal pride lah. Ini hasil dari Bandung sendiri, di Banjaran ya tepatnya. Nah, jadi untuk ikan-ikan ini tuh harus mendapatkan penanganan khusus dulu gitu. Dan sepengalaman saya dan sepengetahuan saya di Kamar Sato, karena sebelum ikan ini juga saya pernah merawat ikan WC ya, atau itu tangkapan alam kalau bahasa kitanya tuh. Jadi hal-hal yang harus kita lakukannya yaitu kita buat dia di air yang pendek tuh. Kenapa nih kita kasih dia air yang pendek yang pertama itu? Kenapa? Karena seperti barusan kalian lihat, ketika dia mengambil napas itu tidak terlalu jauh. Karena kalau untuk ikan yang baru datang itu kan pasti ikannya stres ya. Dan untuk pengambilan napasnya biasanya tergesa-gesa, atas bawah, dan bahkan bisa sampai ke atas sekali, dan mengambil napasnya itu beribu-ribu kali sampai masuk lagi ke bawah. Nah, jadi kita kasih untuk air itu pendek, dan usahakan kalian jangan gunakan substrat. Karena untuk ikan yang
hasil dari tangkapan alam dan ikannya stres itu biasanya ikan akan sering membuang kotoran. Tuh, ya bisa kalian lihat. Nah, ini untuk krimnya sendiri kan enak banget ya. Nah, itu penggunaan substrate itu tidak saya rekomendasikan karena takutnya kan untuk kotoran yang dihasilkan oleh ikan itu sendiri nyangkut dan menjadi racun untuk dia sendiri gitu. Jadi gak usah dulu pakai substrat lah. Itu yang kedua. Yang ketiga juga kalian bisa gunakan daun ketapang atau ekstrak daun ketapang. Kalau tidak, bisa juga kalian menggunakan akriflavin ya, seperti yang saya gunakan ini. Karena di sini lagi nggak ada stok daun ketapang, jadi saya gunakan akriflavin. Nah, gunanya akriflavin sendiri karena kan ini hasil tangkapan alam dan kita tidak tahu ada bakteri apa atau parasit apa yang menempel pada ikan-ikan ini. Jadi kita harus waspada atau kita cegah dengan penggunaan akriflavin supaya kita juga bisa sedikitnya memberantas jamur-jamur yang ada pada ikannya. Nah, itu langkah yang ketiga. Nah, langkah yang keempat, biasanya saya itu tidak menggunakan lampu. Lampunya bisa kita matiin dulu. Ini saya nyalain karena ini kan lagi di shoot dulu ya. Jadi saya nyalain. Nah, biasanya saya nggak nyalain dulu lampu karena agar ikannya itu lebih tenang dan lebih cepat lah untuk beradaptasi. Itu untuk langkah yang keempat. Dan langkah yang kelima, untuk ikan yang baru datang, biasanya saya tidak memberi makannya dulu selama 2-3 hari. Untuk memancing agar ikan itu lapar dan ketika kita memberikan makan, dia mau makan. Biasanya mau, sepengalaman saya itu mau ya. Kalau tidak, ya kita pancing-pancing aja lah. Bisa kita gunakan ikan-ikan kecil seperti ikan cere atau ikan impun lah ya. Nah, kita masukin aja gitu untuk merangsang insting dia berburu dan memudahkan dia untuk makan. Nah, untuk pakannya sendiri yang saya rekomendasikan untuk ikan-ikan yang baru datang seperti ini, saya rekomendasikan kalian beri makan cacing tanah ya. Karena kita juga kan nggak tahu untuk di ikan ini sendiri masih ada luka atau apa, kan kita nggak tahu. Fungsinya cacing tanah sendiri itu agar ikan lebih cepat untuk meregenerasi sel-sel atau ya luka di dalam tubuhnya yang kita tidak ketahui. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk penanganan ikan yang baru datang atau hasil tangkapan dari alam. Nah, semoga ikan-ikan ini, ikan yang saya bawa ini bisa sehat dan tentunya bisa menjadi ikan yang segar ya. Bukan segar untuk dimakan, maksudnya segar untuk kita nikmati. Nanti akan saya update lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang kita review segitu aja. Nah, ini nih saya liatin dulu, ada beberapa ikan hasil tangkapan alam juga yang kebetulan saya rawat dan ikannya udah settle, bahkan mentalnya juga udah enak. Nih, ini nih. Nah, ini salah satu ikan yang saya rawat dari hasil tangkapan alam ya. Tuh. Ini untuk size-nya sekarang itu di 11-12 cm ya kalau yang ini. Tuh untuk mentalnya enak banget, tapi yang ini tuh rimnya sih kalau menurut saya pribadi ini kurang tebal ya, kurang tegas juga. Nggak apa-apa lah, yang penting ikannya ini bisa saya nikmati juga dan saya sayang sama ikan ini. Yang lain juga masih ada juga, ini nih salah satunya juga. Yang ini tuh betina ya, betina female kalau di itu tuh. Ini size-nya udah cukup gede, ini size kira-kira 15 sentian lah. Dan kebetulan dia mempunyai tank mate yang sangat baik nih. Nah ini dua ikan, si Upin dan si Ipin di kamar Sato yang berbeda jenis, tetapi ikan ini sangat akur gitu. Makanya saya suka banget sama ikan dua ini. Entah ini pair atau tidak, saya kurang tahu karena ngebola beranaknya enggak gitu. Jadi yang penting lah ini masih Upin sama si Ipin aja, saya nggak akan pisahin juga dari tempat ini. Enak kan? Ini juga betinanya hasil
tangkapan alam juga. Kalau ini lokalitinya Ciwidey yang ini. Yang tadi yang ini Banjaran, ini Gunung Puntang. Ini juga Gunung Puntang. Nah, paling segitu aja untuk konten kali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya apabila ada yang memiliki treatment lain selain yang saya berikan tadi, bisa kalian sharing di kolom komentar ya. Sekali lagi saya di sini tidak bermaksud menggurui, tapi berbagi pengalaman. Apabila cocok ya alhamdulillah, kalau tidak ya masih ada cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk merawat channel Limbata agar menjadi channel yang bagus. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe juga channel Kamar Sato, karena kembali lagi satu subscribe kalian merupakan semangat untuk kami agar kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Oke, dadah semuanya, sehat-sehat selalu kalian. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.